kita masuk materi kita hari ini, terlebih dahulu saya akan absen. Randi Sanipar Hadir. Oke, baiklah, hadir semua. Nah, sebelum itu saya akan menanyakan, apakah kamu tahu apa materi kita hari ini? Belum. Belum tahu? Ya, belum. Nah, materi kita hari ini adalah energi pada getaran harmonik sederhana. Sudah pernah dengar belum? Energi getaran harmonik belum ya? Pernah. Belum pernah. Nah, pada saat itu kan udah dibahas sebelumnya. Nah, di sini kita bahas energinya, ada getarannya. Nah, sebelum itu kita masuk pada energi getaran harmonik. Apakah kamu tahu pegas? Tahu. Nah, kalau jika pegas itu diberikan beban pada ujungnya, apakah ada perubahannya? Bagaimana perubahannya itu waktu diberikan bebannya? Apakah ada perubahannya? Ada. Nah, apa itu perubahan itu? Kalau kamu tahu? Nggak tahu. Nah, perubahannya itu pertambahan panjangnya pada pegas kalau diberikan beban. Nah, pertambahan panjangnya. Nah, itulah kalau kita masuk ke dalam hukum Hooke. Nah, rumusnya itu jadi mula-mula kan diam kan jadi F sama dengan W. Nah, setelah dia diberikan jadi F sama dengan K dikali delta X. Nah, disitulah awalnya jika diberikan beban. Nah, kita masuk pada energi getaran harmoniknya. Kalau tadi kita berikan beban, dia kan bergerak, ya kan, bergerak kan. Nah, disitulah jadi energi kinetiknya. Energi kinetiknya itu dia melakukan bendanya itu melakukan pergerakan. Ada yang dialaminya. Nah, itu kan pas sudah diberikan bergerak ya kan, ada perubahan posisinya kan. Nah, perubahan posisinya itu disebutlah energi potensial. Nah, energi potensial dan energi kinetik itu kalau kita jumlahkan menjadi energi mekanik. Nah, disitulah nanti kita akan mencari energi mekaniknya itu daripada kedua itu. Nah, kita mencari energi kinetik. Energi kinetiknya itu pada saat mula-mula itu sama dengan 0, ya kan, awalnya kan belum diapain-apain kan, 0 dia kan. Nah, tapi kalau pada energi potensial dia itu sama dengan setengah konstanta dikali Y kuadrat. Y nya itu tingginya, jaraknya pada waktu dia naik dan turun ya, ya kan. Nah, disitulah, nah masuklah pada rumusnya Y. Y itu kan sama dengan amplitudo, ya kan. Amplitudo dikali sin dikali omega T. T nya itu adalah omega T nya itu kecepatan sudutnya. Nah, kalau kita udah dapat lah. Nah, pada posisi di 0, ya kan, pada posisi di 0 posisinya energi potensialnya itu menjadi 0, sama dengan 0. Nah, tadi waktu di sebelumnya EK-nya 0. Kenapa? Karena posisi A dan B, posisinya waktu di atas dan di bawah itu sama dengan 0. Nah, pada saat posisinya mula-mula di 0, di tengah-tengah, itu energi potensialnya sama dengan 0. Nah, masuklah EK, energi kinetik. Biasanya energi kinetik itu sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, massa dikali kecepatan. Nah, baru energi potensialnya itu sama dengan setengah dikali K dikali Y kuadrat. Nah, tadi kan Y nya itu A dikali sin omega T, ya kan. Nah, kita masukkanlah Y nya itu jadi setengah dikali K dikali A kuadrat dikali sin kuadrat omega T, ya kan. Nah, omega itu kan kalau kita bahas dari periode pegasnya. Nah, omega itu kan bisa jadi kita buat jadi akar dari K per M, akar A per M kan.
Nah, kita kuadratkanlah K-nya itu menjadi K sama dengan omega kuadrat dikali M, meternya, masanya. Nah, udah kita gantilah K-nya itu tadi. Jadi energi potensial sama dengan setengah dikali omega kuadrat dikali M dikali amplitudenya dikuadratkan dikali sin kuadrat omega T. Nah, itulah tadi energi potensialnya, ya kan, energi potensialnya. Nah, kita mencari energi kinetik. Energi kinetik kan tadi kan udah kita bilang kan setengah mv kuadrat. Nah, itu kita yang biasanya ini kalau kita masukkan lagi V-nya. V itu kan omega A dikali cos dikali omega T. Nah, V kuadratnya itu kita masukkanlah V yang tadi. Nah, kita masukkan kan menjadi EK-nya itu setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat kali cos kuadrat omega T. Nah, setelah itu pernah kan? Nah, kita ganti cos kuadratnya itu menjadi 1 dikurang sin kuadrat. Nah, dari mana? Itu dari aturan trigonometri. Itu ada di pelajaran matematika. Nah, udah kita ganti menjadilah dia setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat buka kurung 1 dikurang sin kuadrat omega T. Nah, itulah tadi kita ubah jadi cos kuadratnya. Nah, udah kita ubah, kita kalikanlah ke dalam amplitudenya, ya kan? Kita kali ke dalam menjadi setengah M dikali omega kuadrat buka kurung A kuadrat dikurang A kuadrat dikali sin kuadrat dikali omega T. Nah, tadi kan A sin omega T itu kan tadi kan sama dengan di awal kan. Nah, waktu kita dapat tadi itu A kuadrat sin kuadrat omega T, kita ubahlah menjadi si Y. Nah, Y nya itu jadi Y kuadrat. Nah, baru kita ubah, jadilah dia energi kinetiknya sama dengan setengah M omega kuadrat buka kurung A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ya kan? Jadi itulah jadinya energi kinetiknya. Nah, udah kita dapat energi kinetik sama energi potensialnya. Nah, kita cari energi mekanik. Energi mekanik itu apa? Energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial. Nah, energi kinetiknya tadi kan setengah omega W kuadrat dikali A kuadrat dikali cos kuadrat omega T. Nah, ditambah dengan energi potensial. Energi potensialnya itu setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat dikali sin kuadrat omega T. Nah, kan udah kita jumlahkan. Jadilah kita jumlahkan itu setengah dikali M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat amplitudenya buka kurung cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T, ya kan? Nah, cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat sin kuadrat omega T itu kan sama dengan 1. Nah, kita gantilah jadi 1. Nah, jadilah energi mekaniknya itu sama dengan setengah dikali M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Itulah jadinya energi mekaniknya, ya kan? Nah, kalau mau diubah lagi, bisa lagi diubah. Omega itu kan tadi kan akar dari sama dengan akar K per M kan, ya kan? Nah, kita ubahlah jadinya K itu sama dengan omega kuadrat dikali M, ya kan? Nah, omega kuadrat kali M. Nah, kita bisa ubah pada si M nya itu setengah M dikali omega kuadrat. Itulah kita jadi K, ya kan? Jadi energi mekaniknya itu setengah dikali K konstanta dikali A kuadrat amplitudenya. Nah, itulah kita dapat energi mekaniknya. Apakah sudah paham sampai mendapatkan energi mekaniknya? Sudah paham. Oke. Baiklah, sekian dari pembahasan kita hari ini. Kita lanjut untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Selamat siang.